Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marsalna lan orang ngutus ingsun fi qaryati ing dalem desa min nabiyin ing nabi fakadzabu moko ngoroake alu qaryah hu ing nabi ila khorna kejaba natrabi ingsun akopna teknata ingsun alha ing aline qaryah bil baksa iklawan banget fikire sidatil fakri tegese banget fikire wadoro ilan loro ail maro tekan loro la alahum supaya alu qaryah iku ya tandaruna DP sapa kala ya tandallaluna tegese ngrasa insya fayumin iman. Jadi Allah kalau merusak ahlu qaryah, ya penduduk di situ, kalau zaman nabi-nabi dulu kan dikenakan azab itu berupa apa namanya, misalkan gempa atau ya apa saja yang menimpa kepada penduduknya ya. Ada yang tidak berupa gempa atau tidak berupa kerusakan tempatnya, tapi hanya orangnya, seperti yang terjadi umatnya Nabi Isa itu kan hanya beberapa orang yang tidak mengikut perintah atau melanggar larangan Nabi Isa. Setelah dapat makanan, hanya beberapa orang wajahnya berubah menjadi babi, celeng, itu aja. Yang tidak ya enggak. Ada yang ya tempatnya dirusak ya, dan itu mengena semua, tidak ada yang tersisa karena itu berupa adab, beda dengan sekarang. Nah ini di ayat ini disebutkan Allah kalau mengadab penduduk itu ya setelah kedatangan Nabi, maksudnya diberikan Nabi oleh Allah, kemudian Nabi itu didustakan, orangnya tetap kafir, tidak mau mengikuti apa yang diperintah oleh Rasul, oleh Nabi yang datang dari Allah, dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru daerah itu ya dikenakan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan itu kan biasanya ada ancaman ya, ancaman dari Nabi, kalau kamu tidak mau begini dan begini nanti dikenakan adab. Dan biasanya orang yang tidak mengikuti, umumnya ya rata-rata itu yang menentang ya, menentang apa yang dikatakan oleh Rasul, mendustakan, bahkan menghina dan lain sebagainya. Tapi ada yang kebalikan, yang namanya apa namanya, ada yang tidak dari Allah. Begini contoh Nabi itu ya, Nabi yang tenggelam di laut itu ya itu kan apa namanya, Nabi Yunus itu kan ya, itu kan apa namanya, umatnya diberitahu atau kaumnya diberitahu kalau kamu tidak mau meninggalkan perbuatan akan adanya adab dari Allah. Kemudian dia melihat umatnya kok tidak berubah, dia kalau digambarkan di Al-Quran itu minggat. Maksudnya dia keluar dari rumah yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan id'abaqo, nyingkir yang tidak disuruh Allah. Tetapi itu malah
kaumnya yang berubah ya, namanya tidak ada apa yang akan ditentukan Allah kan tidak ada ya, harapannya nabinya ya umatnya berubah gitu, tapi malah nabinya yang dipermasalahkan oleh Allah. Tapi rata-rata kan ya umatnya ya yang balelo. Itu kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya beda. Kalau zaman sekarang ini kan bencana, tidak bisa dikatakan adab. Kalau adab itu orang yang menentang habis riwayatnya entek kabeh gitu, yang tidak menyisakan. Kalau menyisakan kan nanti bisa cerita, wah begini dan sebagainya. Mengapa kalau begitu? Ya harapannya ya kalau diberikan di sini kan disebutkan ada sakit, ada fakir, ekonominya tidak mapan. Rata-rata ya harapannya dengan begitu dia merasa hina karena apa? Yang mencukupi kehidupannya ini Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang dengan usaha manusia tidak langsung diberikan. Makanya ya kita ini sebaiknya kalau berbicara tentang agama sebaiknya itu ya di forum ya tentang agama. Kalau pembicaraan itu mungkin hubungan dengan sosial, kadang-kadang di era medsos ini kan ada orang yang nyela-nyelani ngomong agama, itu kan malah jadi nyinyiran orang ya. Memang forumnya sebaiknya forumnya sendiri-sendiri, tapi ya orang kan ada yang tidak tahu meletakkan kalimat yang baik itu di mana. Pokoknya ngomong akibatnya ya malah ya memang baik, omongannya baik tapi tempatnya kurang baik. Ya itu kan orang harus mengetahui tentang ilmu semacam itu ya. Seperti orang lagi marah-marah ya, itu kan kalau menasehatinya kan beda dengan orang yang tidak marah ya. Kita kira-kira ya begitu tahu situasi dan kondisi ya. Nyela-nyelani itu harus tahu situasi dan kondisi, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala beda lagi. Pada waktu orang Islam disuruh hijrah ke Madinah, itu kan ada yang ya namanya manusia ada protes, ya Allah, ya Rasulullah, lah saya ini meninggalkan harta saya, nanti gimana saya nanti di sana belum ada kepastian ekonomi dan sebagainya. Ya jawabannya Allah ya beda. Allah kan yang membuat manusia. Jawabannya begini, hewan itu loh tidak punya otak ya, gak berpikiran tentang makanan. Kamu punya otak kan harus berpikir. Ya Allah jawabannya begitu ya kita harus menerima. Ya karena Allah yang membuat manusia ya tahu ya. Nah kalau manusia yang bicara begitu kan tidak tahu apa yang akan terjadi ya beda ya, jelas beda karena manusia kedudukannya sama antara satu dengan yang lain. Mungkin yang pas memberikan nasihat itu pas ekonominya lebih mapan, statusnya lebih mapan daripada yang dinasihati. Mungkin kalau dibalik kan jadi masalah ya. Suma badala moko nuri aweh ingsun atau entek ingsun hum ing alul Korea maka nasaiti embangan Allah al adam siksa al hasanata embangan bagus al gina tegesuki wasikatayan sehat. Ini ada yang mengatakan maka nasayati tidak diartikan adab ya, tapi diartikan fakir dan sakit ya. Ya kemudian Allah ini kan menguji ya. Kalau orang Islam ya diuji ya, kalau orang Islam kan dilulu ya. Tempat yang tidak baik diganti yang baik, maksudnya keadaan yang tidak baik diganti yang baik. Ya manusia itu kadang-kadang ya secara umum ya ada yang asalnya ekonominya tidak baik suatu saat baik, sukses ya, atau mungkin asalnya kedudukannya rendah, rakyat jelata jadi pemimpin misalkan kan begitu ya. Ini kan ya memang ya dari usaha manusia ya, tetapi itu semua juga ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya karena ini penjelasan dari Al-Qur'an,
Ya beda lagi kalau orang mengatakan langsung kita nyelani, ya pada tadi mesti kita dibantah oleh orang tersebut ya. Ya kita kalau mungkin nyelani omongan ya harus ditunjukkan data ya. Jangan ngomong langsung diperonggol gitu kan, mesti yang diperonggolnya itu yang jadi masalah. Apa yang omongannya baik tapi tempatnya harus ya mudah diterima orang. Yang diomongi kalau tidak mudah ya percuma kan gitu ya. Ya seperti Rasulullah, orang kafir maka ya diserang, tapi kan itu tadi ya gak semua orang mengikuti. Biasanya yang mudah mengikuti kan orang yang kelas rendah. Yang kelas atas kan ya berpikir-pikir dulu kan, tidak langsung ujuk-ujuk mengikuti kan gitu. Kata apa? Sehingga ake sapa alukoryah kasurut ake alukoryah tegese ake alukoryah wa qaulan ngucap alukoryah kufron karena kufur lini mati mana kot masa temen dengan nani abaan yang problem apa darau berapa kemelarat apa darau kemelaraan wasaro ulan bunga kama konfirmas sana kangenane umpama ingsun wahada utai darau wasaro iku adatul dari adate mosok walaisa lanono ora ana apa daros iku bi batin kelawan siksa minangsa fakun makono sira alama en barang fakun sira iku alama en barang antem kaum sira iku alimana. Jadi ya namanya manusia ya, kalau ada ini kan digambarkan misalkan pergantian musim atau mungkin adanya bencana. Ya ini kan orang yang kafir tadi ini hubungan dengan keimanan ya. Woi biasa itu. Ya kehidupan itu ono positif, ono negatif. Ya silakan kamu lakukan apa yang kamu yakini. Gak usah mengikuti yang aneh-aneh kan gitu gampangnya kan gitu. Setelah adanya Nabi memberitahukan kita harus berbuat baik, harus meninggalkan yang buruk. Misalkan di zaman Nabi kan harus iman, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh membunuh anaknya yang wanita, dan tidak boleh menentukan nasib dengan diundi dan sebagainya. Tetapi ini oleh umatnya, oleh kaumnya, wis gak usah aneh-aneh, wis lakukan. Karena apa? Ya karena ya memang faktanya dunia itu begitu, ndak datar ya, seperti ya parabola, kadang naik kadang turun, ya pasti itu. Ya angin kan juga begitu, kadang angin sepoi-poi semilir, kadang keras, kadang membawa bencana ya, seperti hujan kan juga begitu ya. Ini dijawab begitu, tapi aslinya ya tetap Allah yang menentukan, tidak dengan sendirinya itu begitu kan gitu. Fa akhadna qala ngetika subhanahu wa ta'ala Allah fa akhadna mongko natrapi ingsun hum anu qaryah bila ngeso batan hale ngeget fajatan wahum utai ali qaryah iku layas uruna ora weruh di waktu maji kelan waktune tekoni adab qoblau sadurunge ya maji. Jadi ya karena sombong begitu ya Allah mendatangkan adab ya, jadi menghabiskan orang-orang kafir yang ya menentang Nabi tersebut. Nah, bagaimana ya Allah alam ya, itu kan kadang-kadang itu kalau orangnya berkumpul sih mungkin langsung gampang bersih gitu ya. Kalau tidak berkumpul kan akibatnya Allah juga mendatangkan malaikat yang membawa api ini membawa batu-batu kecil kerikil yang menganga itu loh, kemudian dilempar kepada masing-masing orang, dan yang dilempar pasti kena ya, namanya malaikat ya. Mungkin melempar dari jarak dekat atau mungkin ya sudah ketentu alam pasti kena ya, makanya orang habis. Tetapi walaupun begitu ya namanya kehidupan dan manusia itu punya nafsu. Umat berikutnya, manusia berikutnya ya belum tentu ikut yang baik semua ya, pasti ada yang jelek. Ini juga hubungan dengan ilmu tauhid. Semua itu Allah juga ada ketentuan orang yang baik, ada ketentuan orang yang jelek. Lah kalau orang baik semua, gak ada yang jelek, nabinya kan gampang.
Lah kalau orang kafir semua, lah nabinya kan tidak berhasil kan gitu ya. Ya beginilah, ada yang baik, ada yang ya buruk ya. Tapi perlu diketahui secara ilmu tauhid ya semua ditentukan Allah. Tetapi kita kan tidak tahu misalkan kita akan apa. Ketentuan itu misalkan kita yang kemarin dan yang sudah lewat-lewat itu tahu kalau kita itu berbuat apa, mengatakan apa, di mana. Kalau yang akan datang ya tidak ada yang tahu ya. Walaupun kita rencanakan ya tidak 100% berhasil, mungkin saja ada kegagalan. Walau ana al-qur'an lamun sak temene aline kura desa ya al mukadzibina bro kang gorake iku amanu iman sapa al-qura bila warusulan al-qura ada yang apa ya, rusulihi bukan rusulihim. Jadi kalau rusuli berarti rusulnya Allah ya. Watakolan wedi sapa al-qura atau ngedoi Allah kula al-qura al-kufra yang kufur wal ma'asiyah lan maksiat. La fatahna moko buka sapa ingsun bitawi kan fathah bita kan dibaca enteng walau syadda ada yang baca la fatahna, ada yang baca la fatahna ya. Alaihi mantan al-qura barokat yang bara wis langit bil matan kang udal wa adilan bil napa yang cukup. Kalau ahli desa, ahli ya daerah itu orangnya iman ya, Allah akan membuka barokah dari langit ya. Ini kalau di sini contohnya ya hujan, misal hujan ya penting karena hujan kan tanaman juga jadi masalah ya. Walaupun industri sekarang rata-rata industri manufaktur, bukan industri yang langsung berhubungan dengan alam, bukan industri pertanian, bukan industri peternakan, bukan industri yang berhubungan ini apa perikanannya, tetapi ya semua itu tetap ada hubungan dengan iklim, hubungan dengan cuaca kan gitu. Itu kalau manusia baik akan dibuka, tapi perlu diketahui ya walaupun dibuka itu kan juga sesuai dengan ketentuan Allah, bukan keinginan sesuai keinginan manusia ya. Kalau keinginan manusia kan pengen sukses semua, keinginan pokoknya enak kabeh kan. Ya ndak mungkin itu ya. Wa kata betang gora kesal harus yang berfakona moko natrapi ingsun ing al-qura aqamnahum tegesna ingsun bima sabarang kanu kang kula iku yaksibu nang nglakon kula. Tetapi lah karena orangnya tidak beriman malah mendustakan rasulnya, rasul didatangkan untuk memberikan pencerahan. Karena manusia itu diciptakan beda dengan hewan, harus menyembah Allah. Karena apa? Ya manusia kan dibekali dengan akal pikiran, lalu hewan kan tidak. Hewan kan ya setelah meninggal tidak ada pertanggungjawaban. Karena manusia dibekali lebih sempurna daripada hewan, maka ditunjukkan nanti setelah meninggal ada pertanggungjawaban. Makanya ya ada seorang rasul manusia pilih Allah yang disuruh menjelaskan apa kewajiban dan larangan bagi ya manusia ya. Dan ini juga dimulai sejak awal manusia ada di bumi, bukan sekarang ya. Maka ya Allah mendatangkan siksa ya, akibat dari perbuatan ya yang menentang para rasul, mendustakan para rasul, otomatis kan juga menentang wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa aminu apa tong rasa am sapa al-qura alune qurali tes al-mukatibun kang gorake anta tiahum yenta teka ing al-qura apa basuna sesuk ing adu bayata endang lailan tegese bumi wahum kali uta al-qura iku naimuna padha turu hafilun tegese terong kelali anu saking adab. Apakah ya orang-orang itu merasa aman dari siksaan Allah? Padahal siksaan Allah
didatangkan pas orang lagi tidur, pas orang lagi lupa, ya tidak memikirkan ya. Ya memang kalau namanya adab ya tidak bisa seperti saya dicontohkan di Al-Quran itu ya Nabi Musa ya, Nabi Musa pas mengajak kaumnya keluar dari Mesir itu asalnya Raja Fir'aun tidak bersemangat untuk mengejar, tetapi ya namanya ketentuan Allah ya tiba-tiba lama-lama juga mengejar. Setelah mengejar, pas umatnya Nabi Musa masuk ke laut itu, lautnya tidak ada airnya itu ya awal berpikirnya Raja Fir'aun, wah ini mesti ada masalah ini. Maka dia kan asalnya di pantai tidak mau masuk ke laut. Karena apa? Ya karena itu pasti ada masalah. Tetapi ya atas kekuasaan Allah, ya kemudian Allah mendatangkan Jibril dan mendatangkan kuda betina di depannya Raja Fir'aun yang naik kuda jantan, kemudian kuda betina yang dinaiki malaikat Jibril tadi masuk ke laut. Akibatnya kudanya Raja Fir'aun juga ikut masuk ke laut. Itu kan ya tidak bisa diserekal, nggak bisa dibantah namanya begitu. Kemudian bala tentaranya Fir'aun juga kok bisa masuk laut semua, kok tidak ada yang belakang tidak masuk begitu, males ya. Masa ikut ke laut ikut semua ya, di belakang juga ada malaikat yang ya seakan-akan mendorong supaya cepat masuk kan ya, begitulah. Jadi yang di umatnya Nabi Musa ya ada yang dorong supaya cepat naik kan gitu. Kemudian pas masuk semua airnya kembali lagi ya. Kalau tidak begitu secara akal manusia ya mungkin saja ada yang bala tentaranya Fir'aun itu belum masuk laut, yang sana yang mengejar sudah naik, sini belum masuk, semua sana sudah naik. Kemudian yang umatnya Raja Fir'aun, umatnya Nabi Musa mungkin saja ada yang ketututan kan gitu ya. Itu kan secara akal ya, secara rasio. Tapi karena ketentuan Allah ya beda lagi. Jadi di sini didakan adab pas manusia lagi lupa tidur ya. Awamina apa tong rasa sapa luka alin desa aline daerah ayat yang teko ing Al-Qur'an apa basuna tatram duha ing dalam waktu awan naharon teksawan wa hum utawi Al-Qur'an iku ya abuna hae dolanan. Ya ini apakah malam waktunya tidur atau siang? Kalau siang di tafsir digambarkan itu waktu siang, waktunya istirahat. Adabnya Allah didatangkan. Pokoknya ya tidak ada yang tahu kapan adab itu akan didatangkan. Kadang-kadang misalnya gempa diprediksi tidak terjadi. Suatu saat yang tidak diprediksi biasa gunung wah biasa meletus besar. Misalkan ini walaupun sudah ada teknologi secanggih apapun mungkin saja juga tidak 100% terekam, ada yang terlewatkan. Jadi di sini kalau sudah manusia itu mendustakan Rasul, mungkin saja adab itu diberikan pas manusia lagi tidur atau mungkin siang, tapi di sini ditafsiri siang pas waktu istirahat santai ya. Bukan waktu orang yang siap-siap untuk melarikan diri. Apa minu apa to ngerasa aman sapa makrullah ing janji Allah istidrajawung lurune Allah yang ing Al-Qur'an bin Ahmad fa akhadal Allah ing Al-Qur'an batang hal ngeget. Apakah orang-orang itu akan bisa menghindari rekayasa Allah ya, tipu daya Allah? Misalnya ya maksudnya tipu daya itu ya apa yang dilakukan Allah ya, bukan Allah kemudian menipu, bukan begitu. Pokoknya apa yang dilakukan, apa bisa menghindar ya jelas tidak bisa. Selain itu
ini kan dijelaskan di Al-Quran, sejatinya kan ya memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas tidak bisa. Kadang-kadang manusia saja kita menjaga barang bagaimana supaya tidak dicuri. Pada sama manusianya itu ada yang masih kecurian ya. Fala yaman maka ora bisa aman makhluk insan tupane Allah sapa ila kaum jauh khosirun kang rugi. Ya apa namanya, tidak ada orang yang akan aman dari rekayasa atau tipu daya Allah kecuali orang yang rugi ya. Orang yang rugi itu merasa aman padahal sejatinya juga tidak aman kan gitu. Awalam ya diopo ora pertelo durung pertela ya tepan durung pertela ladin kedua kaya risunang kamar aladin aladun bumi bisukna kalan manggon minan ba'di halaki alias samisa urus rusae arat opo an saten kelakon fa'ilun antati fa'il mukhafan dan mut'an maksudnya bukan ana ya was mau te simaan mahdun ten buang ai ana saten kelakon ulau nasa angkal sapa ingsun asop nan ingsun ing ladina bil adakan. Jadi di sini disebutkan apakah belum jelas, maksudnya ya umat yang hidup seperti sekarang ini kan dulu juga pernah ada yang dirusak oleh Allah dan itu peninggalannya, sisa-sisa peninggalan masih ada. Apa tidak jelas, apa tidak menjadi apa ya pemikiran supaya perbuatannya ya tidak melanggar apa yang ditentukan Allah dan menjalankan apa yang diperintah Allah yang ada di bumi generasi penerus ini ya. Akibatnya ya kalau kita masih ndablek, wong dulu sudah diberi tahu dengan adab sebagai pelajaran bagi umat berikutnya, kok kita tidak mawas diri, tidak bersyukur, melakukan kewajiban dan meninggal ya mau tidak mau nantinya juga akan menimpa mendapatkan adab seperti yang diterima oleh umat-umat yang dulu yang menentang para rasulnya, yang mendustakan para nabinya. Bidunubim sebab dosane Aladina kama asobna koi oleh menani ingsun mingkom sajeng Aladina walam jatuh de hamzah fil mautim perompang koran alfat ikulit taupin walfa'u tefa walwawu lan wawu ada khilatika manjing walfa'u lan fa walwawu lan wa ada khilatika manjing apa hamzah alihim anwa fa lan wawu ikulat koran atap. Jadi di sini ada fa ya, ada afa aminu atau awalam itu kalau awalam itu kalau atap aulam bukan awalam, dan fa-nya ini taubah gitu ya, menjelek-jelekan, mencelangi lokno gitu ya. Wananu ta ingsun iku natba'u ngelak ingsun nah timut ngelak utawa ngonci ingsun ala atine alladzina fa alilai ismauna ora iso ngrungsak mau al mauidata mauida sima tadaburin kelawang ngulung angan. Tetapi perlu diketahui, walaupun sudah diberikan petunjuk atas umat-umat yang dulu itu dirusak karena ya menentang Nabi, ya karena sudah hatinya digembok, kupingnya doblek dalam hati, tidak mau mendengarkan ya mau itu yang baik dalam setelah mendengar dipikir kemudian syukur dilaksanakan, ya akibatnya menjadi orang yang bebal dalam hal melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, utamanya tetap kafir, tidak merubah menjadi iman. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian semakin baik.
Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zid ilma warzuqni fam rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.